Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa channel Kajianmu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magelang dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat usia, sehingga pada akhir Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Pada kita sekalian, alhamdulillah pemirsa channel Kajianmu dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan bersama-sama untuk berbincang-bincang ya dengan beliau Ustadz Rohmat SPD selaku Ketua Kop Mubalik Muhammadiyah Dukun, Ustadz Yeah. Dan kami Nur Said Muslim selaku Sekretaris Kop Mubalik Muhammadiyah Dukun. Kita akan bersama-sama untuk ya mengenal bagaimanakah perjalanan keberlangsungan dari kegiatan dakwah di lereng Merapi, Ustadz Rohmat SPD, yang coba kita sampaikan kepada jamaah sekalian agar setidaknya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka untuk gerak dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Yang pertama, disampaikan Ustadz Rohmat, sebenarnya seperti apa ini perjalanan awal kegiatan dari Kop Mubalik Muhammadiyah di Dukun ini, Ustadz? Terima kasih Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk memberikan satu gambaran tentang proses perjalanan Kop Mubalik di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dukun yang notabene sudah cukup lama berkiprah. Namun lebih jauh ke sana, kami akan mencoba untuk memberikan satu gambaran bahwa proses Kop Mubalik Muhammadiyah di Kecamatan Dukun terbentuk itu melalui 3 fase. Fase yang pertama adalah sebelum tahun 2000. Nah, sebelum tahun 2000, pelaksanaan kegiatan dakwah di Dukun utamanya, di Kecamatan Dukun utamanya itu lebih kepada kegiatan tarling pada bulan Ramadan. Tarling ya. Itu artinya tarweh keliling pada waktu itu. Keliling, jamaah yang lain itu ya. Jamaah yang lain, semua pimpinan terjun. Tetapi hanya terfokus pada kegiatan Ramadan. Dan ternyata itu dirasa sangat amat kurang. Karena jamaah yang kita datangi ternyata banyak yang meminta. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang sifatnya pribadi, sehingga masing-masing pribadi pimpinan itu harus terjun ke lapangan sendiri. Nah, karena berjalan sendiri-sendiri itu kemudian kayaknya kok menjadi tidak enak gitu. Nah, pada fase ini kemudian kita membentuk satu yang namanya Kop Mubalik pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dukun, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa berkiprah, berjalan ya, walaupun belum sempurna, tetapi perjalanan itu sudah cukup mewarnai. Kalau saya lihat dari sekian jamaah yang kita datangi, sebagian besar tidak ada yang menolak. Bahkan tidak ada satupun jamaah yang menolak, tetapi kebanyakan adalah menanti pada hari-hari berikutnya. Kira-kira tahun 2013 Pak Muslim, Kop Mubalik pimpinan cabang Kecamatan Muhammadiyah ini dibentuk, kemudian menjadi wadah yang luar biasa menggerakkan dakwah di Kecamatan Dukun, lebih fokusnya di lereng Merapi, yang notabene nyuwun sewu kita memahami betul bahwa jamaah-jamaah kita di lereng Merapi ini mereka sangat haus akan
pendidikan keagamaan, pendampingan akidah, ya, keislaman, pendampingan akidah, keislaman yang memang harus kita dampingi itu, karena memang di sana kebanyakan orang itu masih lebih senang kepada kegiatan keduniaan. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam hari pun mereka masih bekerja. Nah, kebanyakan mereka kemudian saking semangatnya di dalam bekerja mencari dunia, agaknya melupakan dengan kegiatan keagamaan. Mereka kemudian merasa kekeringan gitu. Nah, karena merasa kekeringan itu kemudian kita hadir, Korp Dakwah hadir, ini menjadi penyejuk. Ya, walaupun nyuwun sewu kita baru bisa datang selapan sekali Pak Muslim. Selapan sekali. Ya, selapan sekali. Selapanan lah ya. Nah, bahasanya selapanan. Alhamdulillah dari 32 jamaah kemudian sekarang sudah menjadi 48 jamaah yang kita bina setiap selapan sekali. Semua pimpinan Korp Dai yang terbentuk di Kecamatan Dukun ini semuanya terjun ke lapangan. Ya, ada 42 ya. 48 jamaah se-Kecamatan Dukun ya. Yang aktif kita datangi. Kalau kemudian kita menggali itu mengenai spirit, mengapa kemudian Muhammadiyah cabang Dukun ini ya bismillah, ikhtiar, istiqomah untuk kemudian terus menggerakkan ini, sebenarnya apa ini Ustaz Rohmat ini? Ya, ini terus terang saja lah. Jadi nyuwun sewu, tadi saya jelaskan singkat di depan bahwa mereka kebanyakan ini masih hubud dunia, jadi mencintai dunia yang berlebihan, luar biasa, sehingga kemudian menyepelekan dalam tanda kutip, tidak begitu memperhatikan tentang kehidupan beragama. Dan mereka merasa kekeringan gitu kan. Nah, ketika mereka merasa kekeringan, kemudian kita hadir di situ. Taswan. Jadi spiritnya kita adalah akan memberikan kehidupan yang imbang antara dunia dengan akhirat. Bagi pimpinan, kemudian bagi pimpinan cabang Muhammadiyah Dukun, jelas banyak punya kepentingan. Dengan banyaknya kegiatan Korp Dai ini, paling tidak jamaah akan merasa terayomi, merasa terlindungi, kemudian merasa senang karena didatangi. Nyuwun sewu, orang-orang di sana itu kalau kita datangi, kita bersilaturahim ke sana, luar biasa senangnya. Nah, dengan begitu kemudian mereka akan punya empati, punya simpati kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dukun. Ya, terasa sekali sekarang ini kita dapat merasakan, ya barangkali secara kuantitatif warga Muhammadiyah di Kecamatan Dukun dan simpatisannya cukup besar, banyak, di Kecamatan Dukun. Lebih dari angka 3.000. Bisa sebut daerah mana yang paling jauh itu, Pak? Kalau Genak Layang Merapi paling mentok ya, kita sampai ke daerah Babadan itu ada di Desa Paten ya, paling atas itu. Babadan sudah paling atas itu. Kemudian ada di Gondang, itu juga masih di Paten. Kemudian kalau daerah Kali Bening, Ngargomulyo itu ya. Kemudian di sana juga ada Dusun Bojong. Nah, ini yang juga kita harus giat untuk memperkuat akidahnya. Nah, Mas Muslim ini mohon maaf, sebenarnya kepentingan yang lebih besar dari itu adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu agar warga kita ini tetap kuat akidahnya, sehingga tidak tergoyah gitu kan oleh situasi yang terjadi pada fase-fase yang akan datang. Baik itu yang terkait dengan keagamaan maupun terkait dengan tindakan-tindakan yang sifatnya kurang baik, kurang pantas. Itu kondisi jamaah sambutannya merasa senang, itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau ini kan tidak semuanya kan ya lancar-lancar saja, ada suka duka ya Ustaz. Wah iya. Suka duka pripun menyikapi ini untuk ini kok mau balik itu ya. Kan harus rutin kan gitu kan, rutin. Ini kan itu pripun ya Ustaz. Ya ini kan kita juga harus rutin ya. Gitu. Kita harus rutin nyuwun sewu ya, kita mau buka-bukaan aja lah. Jika
ya namanya manusia tetap manusia, Pak. Kadang kita juga kesehatan menurun, cuaca, karena cuaca yang kurang begitu mendukung gitu kan. Ini gitu kan. Kemudian kesibukan para dai kita. Bahkan kita juga masih kekurangan, sehingga kita meminta bantuan dari daerah-daerah lain seperti Muntilan, Sawangan, bahkan sampai di Borobudur. Ini alhamdulillah teman-teman kita dari dai mau terjun bersama-sama dengan kita. Tetapi ya kendalanya itu, kalau ketika kita ada di cuaca, kebetulan sebagian besar dari korup dai kita adalah pakai motoran itu menjadi satu kendala. Nah, moga-moga nanti kedepannya kita segera bisa membeli mobil terkait untuk ini, untuk kegiatan operasional dakwah. Kemudian yang selanjutnya kendala yang lain adalah kendala biasa, kendala dana. Tapi kan bisa dijanjani toh, misalkan bulan ini PAI, terus bulan depan ngisi kan bisa diganti hari kan bisa tuh. Oh bisa. Gitu. Kalau ya justru ini malah permintaan dari ini Pak, permintaan dari jamaah. Kalau misalnya hari ini saya tidak bisa, nanti malah justru ditagih di minggu berikutnya. Jadi kehadiran kita ditunggu ya. Saya sering begitu. Gitu. Karena kebetulan pas harus malam Senin kan kegiatan kita malam Senin itu. Malam Senin hari Ahadnya ada kegiatan di PDM atau kegiatan keluar, pulangnya sudah agak malam. Minggu berikutnya ya sudah ditelepon untuk kemarin belum datang Pak, ini harus datang gitu. Ya itu yang menjadikan kita menjadi senang, sing kudune lelah tidak menjadi lelahnya itu akan menjadi hilang. Ya kita berharap lelah-lelah kita ini akan menjadi lillah. Jadi itu, jadi persoalan dana juga menjadi hal yang wajar. Walaupun Nyuwun Sewu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dugun sudah berupaya, kemudian dari Korup DI juga sudah berupaya melalui Layismu, kemudian pimpinan cabang sendiri dan pimpinan cabang sendiri. Kemudian kita juga mengambil dana atau infak dari AUM dari ini alhamdulillah juga satu keberkahan dari AUM ini, satu orang siswa itu diminta infaknya Rp2.000 per bulan untuk kegiatan Korup Dai ini. Ya walaupun tidak 100% tetapi alhamdulillah masuknya relatif banyak. Kalau dihitung ya kira-kira 60-70% itu masuk untuk kegiatan ini. Baik, itu juga alhamdulillah ini kan kita juga dapat bantuan dari beberapa pihak. Seperti yang dulu pernah kita Unima pernah ya? Dari Unima beberapa kali itu. Bahkan tidak hanya 1-2 kali. Matur Unima ini ya semuanya. Harapan-harapan ke depan ya untuk keberlangsungan Kopdai Muhammadiyah Dugun ini, Ustaz ini. Ya kami kan dakwah kan tidak ada kata henti kan dakwah itu kan sampai akhir hayat atau. Memang betul Pak Muslim. Cuman ya kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dugun memang punya kehendak, punya harapan agar Kopdai ini semakin lama semakin kuat. Kami berharap teman-teman dai tetap semangat bersatu di Korup Dai pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Dugun ini agar senantiasa dakwah kita tetap berjalan. Kemudian kalau ada persoalan, mari nanti kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Saya berharap nanti kegiatan rutin dari Korup Dai, pertemuan rutin, nah ini bisa dilaksanakan sebagai pendukung kegiatan kita. Alhamdulillah ini sudah ada pertemuan rutin itu ya? Iya, kalau Korup Dai sendiri kan tetap kita bertemu rutin. Kemudian setiap 3 bulan sekali kita akan ketemu. Jadi anggota Korup Dai kita bertemu, ya walaupun mungkin sambil makan-makan yang sifatnya kecil, kemudian entah itu makan bakso atau soto, kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perkembangan dakwah di Kecamatan Dugun ini. Ini pertemuan yang luar biasa. Kelihatannya hanya sepele Pak Muslim. Cuman pengaruhnya di Ghirah ini sangat luar biasa. Ketika kita sendiri di daerah Babadan misalnya, saya rasakan, kemudian pulang ketemu dengan teman-teman
sambil makan bakso itu lumayan sekali, itu sangat membahagiakan, hanya gara-gara bakso lah begitu. Itu sangat membahagiakan sekali dan akan menumbuhkan motivasi yang luar biasa. Kemudian ada ikatan silaturahim yang luar biasa. Alhamdulillah, ini saya rasakan nikmat sekali. Terus ini ya sepertinya juga takmir juga dikumpulkan tuh dalam waktu tentatif berapa tahun, berapa kali itu kan? Cuman silaturahim. Agaknya ini terkendala di COVID ya 2 tahun terakhir. Tapi kan kita berencana bahwa takmir masjid yang sudah kita bina ini kan setiap tahun sekali kita ketemukan. Jadi antara takmir masjid bertemu. Dan dulu pernah kita laksanakan di KPRI, di KPRI Dukun itu. KPRI itu itu kita mendatangkan Pak almarhum Haji Sunardi pada waktu itu. Alhamdulillah yang datang melebihi dari ekspektasi yang kita kehendaki. Ini kan menurut saya ini menunjukkan bahwa mereka ini perlu sentuhan, sentuhan keagamaan yang alhamdulillah kita sudah coba laksanakan itu. Ya, kemudian dai kita itu kan berarti harus tahun banting ya. Naik ke atas itu kan, motoran, kadang hujan dan sebagainya. Ini pola-pola yang kita sampaikan ke teman-teman dai itu agar tetap istiqomah di jalan dakwah Banteng Umat itu pripun Ustaz ya? Wah, ini gambaran-gambaran. Jadi ya kita baru bisa memberikan servis itu tiap 3 bulan sekali kita ketemu sambil kemudian memotivasi, baru sebatas itu. Itu pun sudah berjalan sampai sekian tahun ya? Iya, kita sudah berjalan sekian tahun dan nyuwun sewu dari pimpinan cabang juga belum bisa memberikan apapun secara materi. Gitu. Kemudian nyuwun sewu ini kan kita ke sana juga hanya ada uang transport, itu pun hanya cukup beli bensin saja, gitu. Tidak lebih. Gitu. Tapi tetap. Ya, tapi alhamdulillahnya di situ. Dukungannya, semangatnya masih tetap terjaga, gitu. Ini semoga menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Gitu, jadi rutin tiap bulan sekali kita sowan ya. Ya gitu kan itu. Ya kalau ini kan kami berharap mungkin dari pimpinan daerah Muhammadiyah gitu kan, atau lembaga-lembaga yang lain nanti bisa melihat kegiatan Korbdai di Dukun, barangkali nanti bisa menjadi inspirasi, ataupun kalau ada yang kurang bisa mengevaluasi. Sudah dikenal sampai ke PP mungkin ya? Oh ya, ini dulu kan pernah juga kita. Cuman dengar dari forum apa? Kita LPCR dulu itu ada forum LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Ya, kebetulan saya juga di daerah PDM, pimpinan daerah Kabupaten Magelang. Ini kiprah di LPCR. Sehingga pada waktu itu kami sempat diundang oleh LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting. PP itu ya? PP. Jadi Dukun sudah sampai ke PP itu pecah Dukun itu? Kami bertiga itu dengan Pak Ketua, Pak Haji Muhani. Pak Haji Muhani sama Pak Sugiharto, Pak Haji Sugiharto, Bendara. Kita kesuan ke forum acara LPCR tingkat PP itu di Hotel Malang, Malang itu ya. Kami juga sempat sampai ke sana itu pripun nih Was? Berarti sudah saya tidak tahu itu. Prosesnya tidak tahu, tetapi kemudian ada panggilan harus menceritakan tentang proses kegiatan Korbdai di Kecamatan Dukun. Maka kami ceritakan di situ selama waktu 20 menit. Alhamdulillah apresiasi juga cukup luar biasa. Pemirsa itu ya, sudah sampai ke LPCR Dukun ya, sudah sampai ke PP itu ya, forum temu nasional Muhammadiyah itu ya. Luar biasa. Ya berkah lah begitu aja. Kita terima itu sebagai berkah dan semoga keberkahan itu akan bermanfaat untuk semua. Dan tentu menjadi spirit bagi kita semuanya untuk terus melanjutkan dakwah ini Pak ya. Ya ini yang perlu kedepannya harus memelihara, kemudian meningkatkan ini yang juga memang perlu dukungan dari beberapa pihak. Ya kami berharap mungkin dari Layismu, kemudian dari Unima itu, kemudian lembaga-lembaga yang lain bisa melirik lah gitu kepada Korbdai di Kecamatan Dukun ini. Semoga nanti bisa menginspirasi, bisa
menjadi model lah, role model untuk kegiatan-kegiatan dakwah di kecamatan yang lain atau di PCM yang lain. Untuk gitu, Pak Muslim, harapan secara luas gitu, jadi untuk Muhammadiyah tidak hanya dukun tapi Muhammadiyah kita berharap begitu. Kemudian sampai ya menginspirasi tuh gerak dakwah kita itu ya. Harapannya kan seperti itu. Kita hanya berharap begitu kan. Kita mencoba untuk kita mencoba untuk melaksanakan, kemudian kita mencoba menceritakan, siapa tahu cerita baik ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pimpinan cabang yang lain, sehingga paling tidak satu bisa membantu kepada kegiatan kami atau selanjutnya bisa dikembangkan di cabangnya masing-masing. Ini harapan yang lebih luasnya seperti itu. Kira-kira gitu, itu beberapa hal disampaikan oleh beliau Ustadz Rohmat selaku pimpinan Kop Mubalik Muhammadiyah Dukun, bagaimana perjalanan latar belakang mengapa Kop Dai di Dukun ini berdiri, kemudian sambutan dari jamaah, kemudian suka duka itu ya Ustadz disampaikan, bahkan ya sudah mendapatkan kesempatan untuk sowan temu nasional LPCR pimpinan pusat Muhammadiyah, mendapatkan apresiasi bagaimana perjalanan dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Dukun ini dengan berbagai hal rintangan, tapi juga ya lika-liku dakwah itu tidak akan pernah berhenti, ada suka ada duka ya, bagaimana menggelorakan semangat dakwah untuk di Muhammadiyah cabang Dukun secara khusus, dan ya kita sampaikan kepada segenap jamaah Muhammadiyah melalui channel kita ini, mari terus kita gelorakan semangat dakwah Muhammadiyah di jamaah kita, paling tidak untuk membentengi jamaah kita paham betul bagaimana beribadah, beramaliyah keislaman ala Muhammadiyah, begitu bisa sampai kepada jamaah kita. Tentu banyak kekurangan tapi juga apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Rohmat ini bisa menjadi satu inspirasi bagi kita, bahwasanya kalau kita punya kemauan, punya niat, itu Allah akan membantu. Bahkan dakwah itu kan tidak pernah berhenti, pemirsa sekalian. Jadi dakwah itu akan terus berjalan sampai akhir hayat. Ini yang kemudian menjadi tantangan gitu. Kan tidak pernah berhenti dakwah itu. Ya, bagaimana kesibukan kita dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, gitu kan. Cuaca yang kadang hujan itu tidak kemudian menjadikan kita lelah dalam berdakwah. Semoga ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya, dan tadi sampaikan harapannya kepada pimpinan di Muhammadiyah baik tingkat daerah maupun beberapa lembaga yang menjadi mitra dari Muhammadiyah Magelang maupun pimpinan cabang Muhammadiyah Dukun juga berharap bisa terus bersinergi. Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang juga beberapa kali mendampingi kita, tadi sampaikan setidaknya 2 kali waktu itu kita menyampaikan silaturahim takmir takmir masjid bersama. Di beberapa kali mendampingi dan bahkan juga menyupport untuk kita ini yang kemudian kepada lembaga-lembaga yang telah bersinergi kepada kami, semoga tetap jaya, berkembang. Laismu juga, Laismu daerah, Laismu kecamatan, ini betul-betul juga benar-benar kemudian bisa mendukung kami. Nah, ngaten, matur nuwun Ustaz Rohmat atas sami-sami informasinya, ceritanya, sharingnya untuk kita sekalian. Ya, jadi sekali lagi salah satu ciri gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Dan di antara cabang yang ada di daerah Kabupaten Magelang, cabang Dukun ini sudah mencoba untuk mengimprovisasi dengan gerakan dakwah lewat Kop Mubalik Muhammadiyah Dukun, dan kita hadirkan beliau Ustadz Rohmat SPD selaku pimpinan Kop Mubalik untuk menyampaikan tips-tips dan kemudian semangat, kemudian girohnya kepada kita, sehingga kita semoga tetap berada dalam dakwah Islam yang rahmatan alamin melalui Persyarikatan Muhammadiyah tercinta ini. Ngaten Ustaz Rohmat, terima kasih atas matur suwun atas sharingnya, atas beberapa informasinya, atas beberapa hal yang disampaikan.
semoga bisa menjadi inspirasi dan membangkitkan gerakan dakwah kita. Terima kasih juga kesempatannya. Sama-sama nggih. Pemirsa channelmu dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita berkaitan dengan gerakan dakwah di Kabupaten Magelang, khususnya di Muhammadiyah Cabang Dukun. Semoga bermanfaat bagi kita. Cukup sekian yang kita sampaikan dalam bincang-bincang kali ini. Terima kasih Ustaz Somad, sekali lagi kita sampaikan jamaah sekalian, kita akhiri. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.